Pada kesempatan ini, saya sampaikan tentang gade, hipotek, roya, dan fidusia dalam hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Di pertemuan pertama, kita akan bahas tentang pengantar ilmu hukum kemarin ya, dan ekonomi. Terus kemarin tentang hukum benda, ada syarat-syaratnya perjanjian juga ya, karena materi ini kan selalu berhubungan. Pada saat ini saya sampaikan dengan materi gade, hipotek, roya, dan fidusia dalam hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Pernahkah jenengan mendengar istilah hukum jaminan? Banyak masyarakat kita mengartikan bahwa hukum jaminan adalah hukum gade. Namun rupanya hukum ini lebih dari sekedar gade menggadekan. Oh inje Mas Gilang, konsep hukum jaminan di dalam undang-undang. Jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin atau debitur kepada penerima jaminan atau kreditor sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur hukum keamanan hukum kreditor saja sebagai pemberi hutang, tapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima hutang. Memang undang-undang ini cenderung kepada pemberi hutang karena masalah mereka lebih favoren ya lebih harus kita perhatikan karena keamanan mereka dalam melepaskan uang. Makna hukum jaminan menurut para ahli, menurut Prof. J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Prof. Satrio, hal ini menyangkut hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Ini kurang dipakai saat ini. Menurut Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika anggunan diperlukan dalam pemberian kredit. Menurut Prof. Sri Sudewi Mashun Sofyan, hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Di dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, akan menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Alhasil, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutang. Di dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Jaminan itu ada dua, jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sesuai dengan pasal 1131 BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Jaminan khusus, ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan anggunan hutang atau yang dikenal dengan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yaitu jaminan dengan objek berupa harta bergerak atau tidak bergerak dimaksudkan untuk menjamin hutang kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutang di masa yang akan datang. Ada hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan yang pertama adalah gade atau panrets, kedua hipotek, ketiga roya, keempat fidusia. Gade
Gade adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diberikan debitur kepadanya sebagai jaminan pelunasan, pembayaran, dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda tersebut. Ini di pasal 1150 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak gade adalah tambahan dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang dengan tujuan agar kreditur jangan sampai dirugikan apabila debitur lalai membayar kembali uang pinjaman berikut bunganya. Jadi tidak mungkin timbul adanya hak gade tanpa ada perjanjian pokok, yaitu berupa perjanjian hutang piutang. Hak gade atau panrets. Hak gade ini senantiasa melekat meskipun hak milik atas benda itu jatuh ke tangan orang lain seperti ahli warisnya. Pemegang hak gade yang kehilangan benda gade itu berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapapun benda tersebut selama 3 tahun. Ini untuk benda bergerak ya, yang kita bahas di hukum benda kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Di pasal 1152 ayat 3, contoh pasal 1907 ayat 2 BW. Hak untuk meminta kembali berdasarkan pasal 1907 ayat 2 BW diberikan kepada pemilik benda bergerak. Di pasal 1152 ayat 3 BW bahwa hak gade dipersamakan dengan hak milik. Unsur terpenting dari hak gade adalah benda yang dijaminkan harus berada dalam kekuasaan pemegang gade. Namun penguasaan tersebut bukan untuk menikmati, memakai, dan memungut hasil, melainkan hanya untuk jaminan pembayaran hutang si debitur atau pemberi gade. Misalkan ada teman ya pinjam uang, menggadekan motornya, kita tidak berhak untuk menikmati memakainya. Bahwa barang itu hanya sebagai jaminan untuk pembayaran hutang dari si debitur. Dan apabila wan prestasi, bisa segera dicairkan agar permasalahan segera selesai. Objek gade, ada objek gade, subjek gade. Objek hak gade ini berupa benda bergerak. Baik benda yang bergerak berwujud maupun benda yang bergerak tidak berwujud, yang berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang dalam bentuk surat-surat berharga. Itu benda bergerak yang tidak berwujud ya. Subjek gade, subjek hak gade adalah pemberi dan penerima hak gade. Jadi subjeknya adalah personnya ya. Subjeknya adalah pemberi dan penerima hak gade hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum mengasingkan. Mengasingkan itu artinya menjual, menukar, dan lain-lain benda tersebut. Jadi dia punya kekuatan untuk itu, berarti dia pemiliknya. Di pasal 1152 ayat 4 BW menentukan bahwa kalau ternyata debitur tidak berhak untuk mengasingkan, menjual, menukar, menghibahkan, dan lain sebagainya benda itu, gade tidak dapat dibatalkan sepanjang penerima gade atau kreditur betul-betul beranggapan bahwa pemberi gade berhak untuk membebankan benda yang bersangkutan dengan hak gade. Jadi tidak bisa dibatalkan. Subjek hak gade, kalau penerima gade mengetahui atau seharusnya dapat menyangka bahwa pemberi gade tidak berhak mengasingkan objek gade, maka penerima gade tidak mendapat perlindungan hukum dan hak gade harus dibatalkan. Dalam artian dia benar-benar tahu bahwa itu bukan miliknya. Misalkan benda itu misalkan masih kredit digadekan, ya nggak ada BPKB-nya, maka dia tidak mendapat perlindungan hukum karena dia tidak berhak untuk mengasingkan, menjual, menghibahkan dan lain sebagainya karena kan statusnya masih pinjam pakai kalau di leasing.
Jadi penerima gade atau kreditur tidak mendapat perlindungan hukum dan hak gade harus dibatalkan. Timbulnya hak gade didasarkan atas perjanjian pengadaan gade. Perjanjian mengadakan gade, baik yang dibuat secara tertulis, otentik atau di bawah tangan. Otentik itu misalkan dari notarial atau notaris. Sedangkan di bawah tangan itu tanda di atas materai antara para pihak dan saksi. Ataupun dibuat secara lisan. Akan tetapi dengan perjanjian gade saja tidak berarti hak gade telah terbentuk dengan sendirinya. Melainkan masih harus disertai dengan penyerahan benda yang digadekan. Jadi objeknya harus diserahkan, yaitu benda itu, misalkan motor, mobil, atau dan lain sebagainya. Emas, hak-hak untuk kreditur atau pemegang gade, pertama, menahan benda yang digadekan selama hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya belum dilunasi oleh debitur. Dua, mendapat pembayaran atas piutangnya dari hasil penjualan benda yang digadekan. Penjualan benda gade dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gade atau melalui pengadilan. Ketiga, meminta ganti seluruh biaya yang timbul, yang telah menjadi beban dirinya dalam memelihara benda gade. Misalkan waktunya ganti oli, cuci motor, atau apa bisa meminta. Empat, menggadekan kembali benda gade dalam hal kasus ya seperti yang telah menjadi kebiasaan, seperti menggadaikan saham-saham perseroan ataupun obligasi. Kelima, mempunyai hak untuk didahulukan atau preferensi dalam menerima pembayaran atas piutangnya terhadap piutang-piutang lainnya. Otomatis ya, karena semua dia yang pegang, misalkan dia mengadakan motor, otomatis motor, BPKB, suratnya dia yang pegang. Emas juga, ya, otomatis dia mendapat hak untuk didahulukan karena dia juga bisa langsung mencairkan jaminan tersebut. Kewajiban pemegang gade. Satu, bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai barang yang digadekan yang disebabkan oleh karena kelalaiannya. Dua, wajib memberitahukan kepada pemberi gade jika ia bermaksud untuk menjual barang gade tersebut. Ketiga, memberikan perhitungan tentang perincian hasil penjualan benda gade dan setelah mengambil sebagian untuk pelunasan piutangnya harus menyerahkan kelebihannya kepada pemberi gade. Keempat, harus mengembalikan benda gade bila mana hutang pokok, bunga, dan biaya pemeliharaan benda gade telah dilunasi oleh debitur.